Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mirza Farhan dari Departemen Teknik Industri Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan presentasi terkait tugas saya untuk memenuhi tugas K3LL, yaitu dengan judul Analisis Risiko dan Keselamatan Kerja pada Bagian Produksi dengan Studi Kasus PT Berkat Manunggal Jaya. Ya, berikut layout atau daftar isi yang akan saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Secara garis besar terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ialah saya akan bahas tentang profil perusahaan yang di dalamnya ada sejarah berdirinya, penghargaan yang sudah diraih, serta produk-produk yang dimiliki. Kemudian analisis risiko pada PT Berkat Manunggal Jaya itu sendiri yang terbagi ke dalam 4 departemen di bagian produksinya, yaitu Departemen Fabrikasi, Departemen Machinery, Departemen Electrical, dan juga Departemen Assembling atau penggabungan part-part. Kemudian bagian ketiga yaitu ada kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian bagian terakhir ada referensi dan penutup. Baik, langsung saja ke bagian pertama yaitu profil perusahaan. PT Berkat Manunggal Jaya merupakan sebuah perusahaan make to order yang bergerak dalam bidang distribusi alat-alat berat seperti genset, mesin diesel, dan produk pembangkit energi lainnya. Nah, pemenuhan order atau pesanan konsumen dilakukan dengan sistem pesanan. Perusahaan PT Berkat Manunggal Jaya ini bermula pada tahun 1987 di sebuah daerah kecil bernama Juwana di Pati, Jawa Tengah. Pendirinya yaitu Bapak Agus Budiarto memulai bisnis gensetnya sebagai hobi dengan menyambungkan mesin Mitsubishi 6D22 untuk menghasilkan 60 kV ampere listrik dan juga genset sebesar 150 kV ampere. Kemudian PT Berkat Manunggal Jaya ini berlokasi di Jalan Gatot Subroto, kawasan industri Candi, Blok B1, Semarang. Perusahaan ini telah memiliki 3 grup perusahaan serta 9 cabang. Setelah bertahun-tahun memiliki pengalaman dalam bisnis penyedia sumber energi, akhirnya PT Berkat Manunggal Jaya ini diberi license sebagai distributor eksklusif mesin Mitsubishi dan juga Mitsubishi generator set untuk Indonesia pada tahun 2003. Kemudian setelah bertahun-tahun pengalaman tersebut, PT BMJ ini akhirnya mampu memproduksi produk mereka sendiri, merek yang populer, dikenal, dan telah memiliki peran penting dalam pasokan energi listrik di dalam negeri ini. Kemudian lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu penghargaan yang telah diraih oleh PT Berkat Manunggal Jaya ini sejak berdirinya pada tahun 1987. Mereka terus menciptakan penjualan yang pesat setelah mendapatkan license langsung dari pihak Mitsubishi sebagai distributor produk-produk mereka di Indonesia dengan 4 tahun berturut-turut pada waktu itu 2009, 2010, 2011, dan 2013. PT Berkat Manunggal Jaya ini mendapatkan award langsung dari Mitsubishi Heavy Industry atau industri alat berat Mitsubishi dari Jepang sebagai Mitsubishi Generator Set Top Dealer Sales Worldwide Award. Dapat dilihat seperti gambar yang ada di slide berikut. Kemudian pada tahun 2016 PT BMJ ini kembali mendapatkan award dari MHI Jepang, yaitu sebagai sama sebagai Mitsubishi Generator Set Top Dealer Sales Award yang dapat dilihat pada slide sebelah kanan. Kemudian produk-produk yang telah dihasilkan dan didistributorkan oleh PT Berkat Manunggal Jaya ini secara garis besar terdapat 4 produk. Yang pertama yaitu Mitsubishi Generator Set atau genset milik Mitsubishi asli. Kemudian gas engine atau mesin gas. Kemudian ada BMJ panel dan juga terakhir produk yang berhasil mereka buat sendiri yang mereka beri nama sebagai BMGS atau Berkat Manunggal Jaya Mitsubishi Generator Set. Lanjut ke departemen
departemen yang ada pada bagian produksi di PT Berkat Manunggal Jaya ini terbagi menjadi 4 departemen, yaitu yang pertama ada Departemen Fabrikasi atau pembuatan part-part yang akan disusun menjadi sebuah produknya itu, kemudian Departemen Machinery atau permesinan, kemudian ada Departemen Electrical atau kelistrikan, dan yang terakhir ada Departemen Assembling atau departemen yang menggabungkan part-part yang ada tersebut. Lanjut, kemudian saya akan menguraikan pekerjaan pada masing-masing departemen tersebut. Data ini saya dapatkan dari situs PT Berkat Manunggal Jaya mengenai uraian pekerjaan masing-masing departemen yang ada di bagian produksi tersebut. Dimulai dengan departemen yang pertama, yaitu Departemen Fabrikasi. Uraian pekerjaannya terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah mengambil material dari gudang bahan baku, kemudian menandai material sesuai dengan cetakan yang akan dibuat, kemudian melakukan pemotongan material, melakukan proses penghalusan material dengan gerinda, kemudian melakukan perakitan base frame atau aksesoris sebagai tahap pengelasan awal, kemudian yang terakhir ada finishing dengan melakukan pengelasan tahap akhir. Lanjut ke Departemen Machinery atau permesinan, dengan uraian pekerjaannya dapat dibagi menjadi 9 pokok pekerjaan. Yang pertama yaitu mengambil material dari gudang, kemudian menandai material sesuai dengan cetakannya, kemudian melakukan pemotongan material-material tersebut, melakukan proses penekukan atau bending material, kemudian melakukan perakitan box silent atau salah satu part yang akan disusun menjadi salah satu produk PT BMJ ini, kemudian melakukan pengeboran pada komponennya, kemudian yang ketujuh melakukan pemotongan pada sudut material tadi, kemudian yang kedelapan melakukan penghalusan pada material dengan mesin gerinda, kemudian yang terakhir mengecat bagian box silent tadi. Kemudian departemen ketiga yaitu departemen electrical. Uraian pekerjaannya dapat terbagi menjadi 5. Yang pertama, menyiapkan box panel serta pembuatan lubang atau hole untuk penempatan komponen-komponen. Kemudian yang kedua ada memasang wire duct pada mounting boardnya atau di dalam panelnya itu. Kemudian memasang komponen-komponen tambahan. Kemudian yang keempat ada memasang bus bar dan transformer. Kemudian melakukan pengetesan sistem dan operasionalnya atau melakukan simulasi. Kemudian departemen yang terakhir yang selanjutnya yaitu departemen assembling atau penggabungan dari part-part yang sudah dibuat sebelumnya. Terbagi uraian pekerjaannya menjadi 6. Yang pertama, mengambil base frame atau aksesoris-aksesoris tambahan di gudang penyimpanan bahan yang sudah jadi tadi. Kemudian lakukan pemasangan engine atau mesin, melakukan penggabungan alternator atau penghubungnya, kemudian melakukan pemasangan radiator, kemudian yang kelima melakukan pembuatan dan pemasangan pipa radiator, dan yang terakhir yaitu memasang panel listrik. Nah, seluruh kegiatan operasional yang dilakukan pada bagian produksi di PT Berkat Manunggal Jaya tersebut memiliki berbagai macam potensi bahaya keselamatan dan kesehatan para pekerjanya karena melibatkan berbagai macam peralatan-peralatan permesinan serta alat-alat kelistrikan dan banyaknya juga interaksi antara para pekerja dengan peralatan-peralatan tersebut sehingga meningkatkan risiko terhadap kecelakaan kerja yang akan membahayakan keselamatan serta kesehatan para pekerjanya itu sendiri. Kemudian berikut ini terdapat data kecelakaan kerja yang terjadi di PT Berkat Manunggal Jaya itu dari rentang waktu tahun 2012 sampai 2014. Pada tahun 2012 sendiri terjadi total 4 kasus kecelakaan kerja yang 3 kasus kecelakaan kerja terjadi di Departemen Fabrikasi yang jenis kecelakaan kerjanya itu sama mata operator atau pekerjanya terkena serbuk besi. Kemudian 1 kecelakaan kerja terjadi di Departemen Machinery. Kemudian pada tahun 2013 frekuensi kecelakaan kerjanya juga sama yaitu terjadi sebanyak 4 kali dengan 2 kali kejadian di Departemen Machinery dan 2 kali di Departemen Fabrikasi. Kemudian pada tahun 2014 angka kecelakaan kerja ini meningkat dari 4 menjadi
6 kali kecelakaan kerja, dengan 4 kali di Departemen Fabrikasi dan 2 kali di Departemen Machinery. Dapat terlihat bahwa mayoritas kecelakaan kerja yang terjadi di PT Berkat Manunggal Jaya ini terjadi di 2 departemen, yaitu Departemen Fabrikasi dan Machinery. Karena memang di dalam 2 departemen tersebut para pekerja banyak melakukan interaksi dengan peralatan-peralatan permesinan sehingga rawan terjadinya kecelakaan kerja. Seperti salah satunya, contohnya ialah seperti pada tahun 2014, kaki operator atau pekerjanya terkena pentalan pipa besi. Ya, yang berikutnya adalah akan dilakukan analisis risiko kesehatan dan keselamatan kerja sebagai upaya untuk pencegahan terjadinya kecelakaan kerja seperti itu lagi, dan akan untuk menekan angka kecelakaan kerja tersebut pada bagian produksi di PT Berkat Manunggal Jaya. Nah, analisis risiko yang akan saya lakukan ini merupakan metode analisis risiko semi kuantitatif. Kenapa saya memilih metode analisis risiko semi kuantitatif ini? Karena menurut saya di dalam metode ini sudah seperti lengkap, karena di dalamnya sudah termasuk hazard identification atau identifikasi masalah. Kemudian terdapat juga penilaian risiko atau risk assessment di dalam metode analisis risiko semi kuantitatif ini, dengan mempertimbangkan penilaiannya tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada. Nah, menurut Australian and New Zealand ini, analisis semi kuantitatif ini mempertimbangkan kemungkinan untuk menggabungkan dua elemen, yaitu probabilitas dan juga paparan sebagai frekuensinya. Terdapat hubungan yang kuat antara frekuensi dari paparan dengan probabilitas terjadinya risiko. Nah, dalam metode analisis risiko semi kuantitatif ini terdapat 3 unsur penting yang dijadikan pertimbangan. Di antaranya yaitu yang pertama adalah kemungkinan atau likelihood, yang merupakan nilai yang menggambarkan kecenderungan terjadinya konsekuensi dari sumber risiko pada setiap tahapan pekerjaan. Nah, kemungkinan tersebut akan dikategorikan ke dalam tingkat kemungkinan yang mempunyai nilai rating yang berbeda. Seperti dalam tabel tersebut ditunjukkan faktor dari kemungkinan ini, kategorinya terdapat 6 dengan rating paling rendah ialah 0,1 dan rating tertingginya adalah 10 untuk kejadian yang sekiranya kemungkinan paling sering terjadi atau kategori almost certain. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor paparan atau exposure, yang menggambarkan tingkat frekuensi frekuensi interaksi antara sumber risiko yang terdapat di tempat kerja dengan para pekerja, serta menggambarkan kesempatan yang terjadi ketika sumber risiko yang akan diikuti oleh dampak atau konsekuensi yang akan ditimbulkan. Nah, tingkat frekuensi ini dibagi ke dalam kategori yang berbeda-beda dengan sebanyak 6 kategori dengan rating paling rendah yaitu 0,5 dan rating paling tingginya yaitu 10, dengan kategori continuously yang memiliki deskripsi terjadi secara terus-menerus setiap hari. Kemudian yang ketiga yaitu ada faktor konsekuensi atau consequence, di mana yang menggambarkan suatu keparahan dari efek yang ditimbulkan oleh sumber risiko pada setiap tahap pekerjaan tadi. Nah, analisis konsekuensi ini sangat berguna untuk memperoleh suatu informasi mengenai bagaimana proses mitigasi atau cara mencegah dan kemudian meminimalkan dampak yang akan terjadi kecelakaan akibat suatu proses pekerjaan. Nah, faktor konsekuensi ini terbagi menjadi 6 kategori juga dengan rating paling rendah yaitu bernilai 1 dan rating paling tingginya bernilai 100 dengan kategori katastrofik atau suatu bentuk kerusakan yang parah dan sangat fatal sehingga dapat menyebabkan terhentinya aktivitas dan terjadi kerusakan lingkungan yang sangat parah. Nah, kemudian terdapat tingkat risiko. Tingkat risiko pada analisis semi kuantitatif ini
merupakan hasil perkalian dari ketiga faktor tadi, yaitu hasil perkalian antara probabilitas yang mungkin terjadi munculnya suatu kejadian, kemudian exposure atau paparannya, kemudian dikalikan juga dengan konsekuensi dari adanya dampak tersebut. Tingkat risiko ini dibagi menjadi 5 kategori, dengan kategori terendah yaitu acceptable atau risiko yang dapat dikurangi seminimal mungkin, atau risiko yang sifatnya masih dapat diterima. Kemudian ada kategori yang very high, yang tingkat risikonya sudah sangat parah, sehingga tindakan yang perlu dilakukan yaitu aktivitas harus dihentikan sampai risiko tersebut bisa dikurangi hingga mencapai batas yang diperbolehkan atau diterima. Lanjut, yaitu masuk ke dalam bagian analisis risiko pada departemen yang ada di bagian produksi di PT Berkat Manunggal Jaya tersebut. Yang pertama, analisis risiko di departemen fabrikasi. Sesuai dengan rincian pekerjaan yang sudah dipaparkan sebelumnya, kemudian saya menilai ketiga faktor yang telah berpengaruh tadi, yaitu dari probabilitas, exposure, dan juga konsekuensi, sehingga didapatkan nilai tingkat risiko yang terlampir seperti dalam tabel berikut. Terlihat bahwa dalam departemen fabrikasi ini terdapat nilai risiko yang paling tinggi, yaitu sebesar 180, yaitu dengan potensi bahaya mata operator terkena serbuk besi dari berbagai macam rincian pekerjaan dengan level risikonya itu substansial. Dan juga terdapat nilai risiko sebesar 75, yaitu jari operator putus terkena alat dengan level risikonya juga substansial. Kemudian sama terdapat nilai risiko sebesar 180 dari aktivitas melakukan perakitan base frame, yaitu dengan potensi bahayanya mata operator terkena serbuk besi. Kemudian nilai risiko tertinggi juga 180 dengan mata operator terkena serbuk besi dan level risikonya substansial. Terlihat bahwa terdapat banyak risiko yang cukup tinggi di dalam departemen fabrikasi ini. Karena memang di dalam departemen fabrikasi ini terdapat banyak proses-proses yang menuntut para pekerjanya untuk berinteraksi dengan peralatan-peralatan yang ada, seperti melakukan proses pemotongan, penghalusan, serta pengelasan dan perakitan, sehingga menimbulkan banyak potensi-potensi risiko pada kecelakaan kerja yang akan membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka. Kemudian lanjut ke analisis risiko pada departemen machinery. Seperti sebelumnya, saya sudah mengalihkan nilai-nilai dari ketiga faktor yang ada tadi, dan didapatkan nilai-nilai tingkat risikonya itu seperti yang terlampir pada tabel di slide ini. Masih sama dengan nilai risiko terbesar terjadi dengan potensi bahaya, yaitu mata operator terkena serbuk besi dengan nilai risiko sebesar 180 akibat melakukan perakitan box island. Kemudian nilai risiko terendah berada di nilai 6,25 dengan level risiko yang masih dapat diterima atau acceptable, yaitu operator tertimpa material berat. Kemudian selanjutnya terdapat ketika melakukan perakitan menggunakan mesin gerinda juga muncul potensi bahaya mata operator dapat terkena serbuk besi dengan nilai risikonya sebesar 180 juga, yang sangat tinggi. Dan potensi bahaya mata operator terkena serbuk besi tersebut terjadi di beberapa rincian pekerjaan yang ada di departemen machinery dan departemen fabrikasi sebelumnya. Kemudian di sini di departemen machinery nilai risiko yang paling tinggi yaitu sebesar 270, yaitu dengan potensi bahaya dari bau cat yang menyengat ke pernapasan dan paru-paru akibat aktivitas pekerjaan melakukan pengecatan part box island dengan nilai risiko sebesar 270. Ini lebih besar dari nilai risiko yang sebelumnya, yaitu risiko mata operator terkena serbuk besi, dan memerlukan tindakan yang lebih lanjut. Kemudian lanjut ke analisis risiko pada departemen electrical.
pada Departemen Electrical ini nilai risiko yang didapatkan relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan 2 departemen sebelumnya. Karena memang dalam Departemen Electrical ini tidak banyak interaksi antara para pekerja dengan alat-alat permesinan atau alat-alat yang diperlukan seperti pemotongan atau penghalusan dan lain-lainnya. Sehingga nilai risiko yang didapatkan pada Departemen Electrical ini terbilang cukup rendah, dengan yang paling rendah yaitu sebesar 0,5 dengan level risiko yang semuanya terbilang dapat diterima atau acceptable. Namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi kecelakaan kerja yang harus kita tetap waspadai dengan protokol-protokol yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu analisis risiko pada Departemen Assembling atau penggabungan, yang nilai risiko-risiko yang didapatkan dari perkalian 3 faktor-faktor yang ada yang sebelumnya, yaitu relatif lebih kecil juga dibandingkan 2 departemen yang pertama, Departemen Fabrikasi dan Machinery, dengan kebanyakan nilai risikonya masih dapat diterima atau acceptable. Seperti contohnya potensi bahaya kren yang digunakan untuk mengangkut bergerak sendiri sehingga menabrak operator pada rencana pekerjaan melakukan pemasangan engine atau mesin. Kemudian, namun masih juga terdapat nilai risiko yang cukup tinggi, itu sebesar 180, dengan potensi risiko mata operator terkena serbuk besi. Sama seperti sebelumnya pada Departemen Fabrikasi dan Departemen Machinery, potensi risiko mata operator terkena serbuk besi ini menjadi risiko yang cukup tinggi terjadi, sehingga perlu dibuat suatu protokol khusus untuk menghindari potensi bahaya ini. Ya, dari analisis risiko yang telah saya paparkan tadi melalui slide-slide sebelumnya, kemudian akhirnya sekarang beranjak ke bagian kesimpulan, yaitu bahwa PT Manunggal Jaya itu sejak berdirinya pada tahun 1987 telah menghasilkan merek atau produk mereka sendiri yang populer dan selama ini sudah menjadi peran penting dalam pemasok energi listrik di dalam negeri. Kemudian seiring bertambahnya permintaan pasar konsumen, jumlah produksi barang pun meningkat, sehingga risiko akan terjadi kecelakaan kerja semakin meningkat yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Kemudian dari analisis risiko yang telah dilakukan, yaitu metode analisis risiko semi kuantitatif, terlihat bahwa terdapat risiko dengan level yang cukup tinggi atau substansial yang memerlukan tindakan perbaikan secara teknis. Perbaikan tersebut dilakukan salah satunya dengan cara memperketat kembali peraturan atau SOP mengenai penggunaan APD lengkap pada saat melakukan pekerjaan-pekerjaan pada masing-masing departemen. Kemudian perusahaan juga dapat menyediakan suatu form job safety analysis untuk memperkecil kemungkinan dan dampak akibat dari suatu risiko. Kemudian perusahaan juga dapat mengeluarkan peraturan tambahan yang mewajibkan kepada setiap kepala departemen untuk melakukan pre-job safety briefing atau briefing sebelum melakukan pekerjaan mereka, yang sangat penting untuk mencegah risiko-risiko kecelakaan kerja yang terjadi tadi. Kemudian rekomendasi yang dapat saya berikan dari hasil analisis risiko yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat 5 tingkat risiko tertinggi, yaitu yang pertama pada Departemen Machinery, bahaya dari bau cat yang menyengat ke pernapasan dan paru-paru dengan nilai risiko 270. Kemudian yang kedua, mata operator terkena serbuk besi yang ada pada Departemen Fabrikasi dan Departemen Machinery. Kemudian yang ketiga, operator tertimpa material berat dengan nilai risiko yang sebesar 75, dan seling atau selendang dari krennya itu putus dan mengenai operator. Kemudian yang terakhir yaitu jari operator putus terkena blender potong pada saat melakukan proses pemotongan dengan nilai risiko juga 75.
Nah, sehingga saya memberikan beberapa rekomendasi terkait potensi-potensi risiko yang mungkin terjadi tersebut. Untuk risiko yang pertama yaitu perusahaan perlu memberikan adanya ruangan khusus untuk pengecatan sehingga tidak bercampur dengan ruangan-ruangan yang lainnya. Kemudian perlu adanya pemasangan exhausted fan atau kipas pada lantai produksi agar terjadi pertukaran udara sehingga bau akibat cat yang ada tersebut tidak mengendap dan bisa udaranya keluar akibat adanya sirkulasi udara tersebut. Kemudian pemberian sanksi kepada operator yang tidak menggunakan APD lengkap sesuai SOP. Kemudian pada risiko kedua, saya memberikan rekomendasi perusahaan perlu menyediakan firm job safety analysis untuk minimalkan risiko. Kemudian perusahaan juga perlu menambah jumlah alat pelindung muka atau face shield sesuai dengan jumlah operatornya dan kembali pemberian sanksi kepada operator yang tidak menggunakan APD. Kemudian pada tingkat risiko yang ketiga, yaitu rekomendasinya pemberian sanksi kepada operator yang tidak menggunakan APD lengkap juga, kemudian memeriksa dan memastikan material itu sudah terikat kencang pada krennya, sehingga tidak menimbulkan risiko material tersebut akan jatuh dan menimpa operator. Kemudian pada risiko yang keempat, rekomendasinya adalah melakukan pengecekan kren sebelum digunakan, kemudian memastikan beban yang diangkat oleh kren tersebut tidak melebihi batas yang seharusnya, kemudian melakukan perawatan secara berkala pada kren atau maintenance untuk mencegah terjadinya kerusakan pada kren yang mengakibatkan krennya selingnya dapat lepas sehingga menimpa para pekerja. Kemudian pada risiko yang kelima, yaitu jari operator putus terkena blender potong, rekomendasinya ialah memperhatikan peletakan jari tangan pada saat akan melakukan kerjaan. Jangan sampai terlalu dekat dengan mesin potongnya. Kemudian perlu diadakannya pre-job safety briefing yang dilakukan setiap waktu oleh Kepala Departemen Fabrikasi sebelum mulai pekerjaan mesin kepada para karyawan-karyawannya sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan-kecelakaan kerja yang akan membahayakan keselamatan mereka. Ya, berikut referensi yang saya gunakan dalam menyusun tugas kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.